Shalom saudara, salam sejahtera buat kita semua yang ada di rumah-rumah. Mari sama-sama saudara kita siapkan hati kita. Kita angkat doa kita, pujian kita, syukur kita hanya bagi nama Yesus. Mari sama-sama kita undang, saya undang bangkit berdiri saudara. Kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Mari kita menari buat Tuhan saudara. Ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku kan menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku kan menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Kaulah sukacitaku. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan. Mari sekali lagi katakan saudara. Kau tak ubah ratapanku menjadi keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja kau menang. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan bernari di hadapan Rajaku menari. Ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku kan menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. yang mau menari buat Tuhan sama-sama katakan saudara. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. Woo! Biar segala bangsa memuji Tuhan. Let the nation sing, let the people shout. Oh, let the kingdom come, put your spirit out. Manifest your love. Manifest your love. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. Oh, mari sama-sama kita menari buat Tuhan saudara. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, gantikan hidup pujian. Oh, kau tak ubahkan
kesedihan, kau beri penghiburan, kasihmu tak melengkapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Ku tak tersuka jadikan hidup. Sekali lagi katakan saudara. Oh, oh, oh. Kau tak ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Ku tak tersuka jadikan hidupku diam. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, sama-sama saudara. Yang ku harapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Tuhan berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang sama-sama katakan bersama. Ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, raja keagungan. Haleluya. Mari sama-sama kita bernyanyi saudara. Kita bernyanyi buat Tuhan. Yang di rumah-rumah juga boleh menari buat Tuhan. Yuk sama-sama katakan saudara. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Iman yang beri, iman berikanku kemuliaan.
Lebih lagi saudara. Tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan Tuhan. Dengan senang hati Raja keagungan, Raja keagungan. keagungan Raja, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Woo. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita saudara. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Oh, Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus
tanganmu saudara. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Hidupku mengiring itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin, oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita sembah Dia, saudara. Angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Angkat pujian buat kasih-Nya. Oh, buat anugerahnya. Mari sembah, mari sembah Dia. Mari angkat suaramu sembah Dia. Oh, ya mari lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Mari semua berbahasa roh, saudara. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami. Mari lebih lagi, saudara, angkat penyembahanmu. Haleluya. Yes Lord. Sebab Kau layak. Haleluya. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan, saudara. Yeay. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku adukan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Engkau yang layak Tuhan terima pujian. Sebab Kau layak
sebab kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala. Katakan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari beri tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, sebanyak 2 kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan,
termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang "Aku datang segera", saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula. Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat, karena kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku.
Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran, kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara 2 orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam Perjanjian Baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, kepunyaan kekasihku aku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan.
tingkat kualitas kasih yang pertama, bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku. Baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat. Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan tahu bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya, yang membawa aku kepada kemenangan. Takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Oh raraba sande, ikaralama yaralama bala 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 bala. Ora bala bala bala. Ora la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Ora de beda bala. Kamu berdoa buat anak-anakmu di semua Tuhan. Kamu berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, kamu berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, kamu berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anakmu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rana bara 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 bara. Terima kasih. Oh rana bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba, betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Katakan ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu. Terima. 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 Urapi anak-anakmu. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa saudara. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh beribadah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa kami Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari pemimpin kami, presiden kami Tuhan, wakil presiden kami, semua Tuhan, lembaga dan instansi pemerintahan, dari mulai tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka, taruh roh takut akan Tuhan atas mereka Tuhan. Biar kira mereka boleh bekerja dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan bangsa kami. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari mulai Sangitta Laut sampai Pulau Rote. Tuhan jamah bangsa kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan bangsa kami. Tuhan pasti pulihkan bangsa kami. Tuhan pasti ada penuaian yang besar atas bangsa kami Bapa. Dan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan akan pakai bangsa kami untuk juga menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lainnya. Kami
tahu Tuhan, kegerakan Pentakosta ketiga ini akan bergerak mulai dari bangsa Indonesia. Dan terus ya Tuhan mengalir dari timur sampai ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Dan saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja kami Tuhan. Terutama Tuhan buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo beserta keempat wakil gembala kami. Tuhan ikat mereka dengan tali kasih Kristus. Hikmat marifat Allah Tuhan curahkan buat mereka. Visi dan misi daripada Allah Tuhan curahkan buat mereka. Terima kasih Bapak, kekuatan, penyertaan dan bahkan perlindungan Tuhan atas mereka sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati istri, anak dan keluarga besar mereka juga Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala CK kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono dan juga Ibu Indrawati Kabul Tuhan. Beserta kedua anaknya bahkan keluarga besar mereka. Semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati juga ketiga wakil gembala CK kami Tuhan. Engkau memberkati Profesor Sasmoko. Engkau memberkati juga Tuhan Bapak Antonius Tony. Dan juga Engkau memberkati Pak Haryo Tuhan. Semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna. Keluarga mereka juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan yang saat ini melayani, mereka yang melayani di kota-kota, mereka yang melayani di desa-desa, bahkan mereka yang melayani sampai di pelosok-pelosok pedalaman. Tuhan berkati mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan ini Tuhan melayani dalamnya Tuhan ladang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat setiap kami Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan minggu hari ini Tuhan. Berkati setiap kami semuanya Bapak. Berkati jemaat Tuhan juga. Apa yang menjadi pergumulan permasalahan mereka, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami akan pulang. Kami akan meninggalkan tempat ini. Tapi kami percaya Roh-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Dan kami siap menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.